Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan nikmat-Nya, karena atas limpahan karunia-Nya, alhamdulillah Allah masih banyak berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Maka semoga segala rangkaian kegiatan yang kita lakukan di tempat ini semoga selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sekalian. Dari atas mimbar ini, Al-Faqir berwasiat kepada jamaah sekalian dan khususnya kepada diri Al-Faqir pribadi, marilah kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah memasuki hampir separuh dari bulan Sya'ban. Bulan yang sangat mulia yang bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan bulan Sya'ban ini sebagai bulannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Muhammad bersabda, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Bahwa Nabi Muhammad menyatakan bahwa Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan kelak Ramadan yang akan datang adalah bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'ban begitu menjadi bulan yang mulia yang dikategorikan sebagai bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan esok kita akan memasuki separuh dari bulan Sya'ban, yang dimana separuh dari bulan Sya'ban ini banyak riwayat yang menyatakan bahwa begitu mulianya malam separuh dari bulan Sya'ban atau Lailatul Nisfi min Sya'ban, atau yang biasa kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban. Begitu banyak kemuliaan yang Allah berikan di malam nisfu Sya'ban, yaitu diangkatnya amal-amal ibadah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita jika kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu keutamaan dari malam nisfu Sya'ban. Namun yang harusnya menjadi perhatian kita dengan masuknya nanti kita di malam nisfu Sya'ban ini, setidaknya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan introspeksi dari diri kita. Hal yang pertama yang harus kita introspeksi dengan masuknya kita di malam nanti, di malam nisfu Sya'ban kelak, yang pertama yang harus kita introspeksi adalah bahwa selama ini Allah berikan
usia kepada kita. Allah berikan nikmat sehat kepada kita dari Ramadan yang lalu sampai kelak nanti masuknya Ramadan yang akan datang. Sudahkah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Allah berikan nikmat, berbagai macam nikmat kepada kita. Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat rizki, Allah berikan nikmat jabatan, Allah berikan nikmat hadirnya keluarga di tengah-tengah kita. Sudahkah kita bersyukur atas semua pemberian yang telah Allah berikan kepada kita? Nikmat rizki yang telah Allah berikan kepada kita, sudahkah kita bersyukur dengan rizki yang kita terima? Atau jangan-jangan dari kemarin-kemarin, dari Ramadan yang lalu sampai nanti kelak ke Ramadan yang akan datang, dari Sya'ban yang lalu ke Sya'ban yang saat ini, Allah berikan nikmat rizki, Allah berikan begitu banyak rizki kepada kita, namun na'udzubillah malah justru kita mengeluh atas berbagai macam nikmat rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat jabatan yang telah Allah titipkan kepada kita, sudahkah kita pergunakan jabatan yang kita terima dari Allah dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin, dengan sebagus mungkin dalam rangka menegakkan kalimatillah, dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala? Atau jangan-jangan dengan jabatan yang kita terima justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan dengan jabatan yang ada dalam diri kita justru malah menjauhkan diri kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keluarga yang Allah titipkan kepada kita, sudahkah kita bersyukur dengan nikmat yang Allah titipkan tersebut? Hadirnya anak kita, hadirnya cucu kita, hadirnya istri dan saudara yang masih lengkap di antara kita, sudahkah kita bersyukur dengan itu semua? Hadirnya anak-anak kita, sudahkah kita bersyukur dengan hadirnya mereka? Atau jangan-jangan sering kali kita mengeluh hanya karena hadirnya anak-anak di tengah kita. Sering kali kita mengeluh hadirnya di tengah-tengah kita cucu-cucu kita yang sering kali merepotkan kita, dan kita tidak pernah bersyukur atas hadirnya mereka dalam kehidupan kita. Maka bagaimana caranya mensyukuri nikmat keluarga yang Allah titipkan kepada kita? Ketika Allah titipkan kepada kita anak-anak kita, Allah titipkan kepada kita cucu-cucu kita, sudahkah kita berikan pendidikan yang terbaik kepada mereka dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita pernah melihat bagaimana pendidikan agama mereka? Sudahkah kita melihat sejauh mana ibadah mereka? Sudahkah kita pernah melihat bagaimana pendidikan Al-Quran mereka? Atau jangan-jangan seringkali kita sebagai seorang laki-laki hanya bersifat menafkahi saja, tidak pernah mau melihat bagaimana pendidikan mereka terhadap agama kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Allah berikan kepada kita kepintaran, kejeniusan ilmu, berbagai macam keilmuan yang ada dalam diri kita. Maka sudahkah kita bersyukur dengan nikmat ilmu tersebut? Atau jangan-jangan kita malah menjadi seperti iblis yang dikeluarkan oleh Allah karena merasa lebih pintar dari Nabiullah Adam alaihi salam. Iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga dikarenakan ia merasa lebih pintar dari Adam. Ia merasa lebih baik dari Adam karena ilmu yang mereka miliki. Maka jangan-jangan kita ketika ilmu itu ada dalam diri kita merasa lebih pintar dari orang lain, maka kita justru harusnya mengintrospeksi diri kita. Dengan adanya ilmu tersebut, betulkah iman kita? Betulkah ibadah kita? Dan betulkah ilmu itu kita pergunakan dengan sebagaimana mestinya? Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak para ulama, para khatib menyampaikan sebuah ayat yang mungkin sering kali kita sudah di luar kepala, hafal begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid."
Allah Subhanahu wa taala berikan pernyataan bagi mereka yang pintar bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, bagi mereka yang pintar pandai-pandai bersyukur atas nikmat yang Allah titipkan kepada mereka, maka janji yang Allah berikan akan Allah tambah nikmat yang Allah berikan tersebut. Namun begitu pun sebaliknya bagi mereka yang kufur dan menutup mata dari nikmat yang telah Allah berikan, maka tunggulah azab Allah yang akan datang sangatlah pedih. Maka jangan-jangan dengan nikmat yang kita terima per hari ini, sudahkah nikmat-nikmat tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan nikmat yang kita terima justru menjauhkan diri kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika nikmat yang kita terima itu menjauhkan diri kita dari ibadah kepada Allah, maka itulah salah satu ciri bahwa kita kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian hal yang kedua, dalam rangka menyikapi malam nisfu Sya'ban, separuh dari malam bulan Sya'ban ini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, harusnya kita mengintrospeksi diri kita, seberapa banyak kita telah mengingat Allah selama ini. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Seringkali kita memiliki pertanyaan ketika dihadapi musibah, ketika dihadapi oleh masalah, ketika begitu banyak cobaan yang hadir dalam kehidupan kita, kenapa Allah tidak kunjung menolong kita? Kenapa Allah tidak kunjung mengingat kita? Maka harusnya yang menjadi pertanyaan adalah justru seberapa banyak kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam rangka mengingat Allah saja kita masih suka terlambat, kalau masih suka terlambat dalam mengiyakan perintah Allah, maka begitu pula harapan dan ingatan Allah kepada kita hambanya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tergantung bagaimana prasangka kita terhadapnya. Jika kita cepat mengingat Allah, maka Allah juga akan mengingat kita dengan cepat. Jika kita semakin cepat mengerjakan segala perintah Allah, maka Allah juga akan cepat membantu dan menolong masalah yang hadir dalam kehidupan kita. Maka menjadi sebuah jawaban adalah bahwa bukan Allah tidak mau menolong kita, bukan Allah tidak mau mengingat kita, tapi justru yang harusnya menjadi sebuah pertanyaan adalah seberapa besar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tergantung bagaimana prasangka kita, Allah tergantung bagaimana perbuatan kita terhadapnya. Jika kita baik terhadap Allah, jika kita selalu mengedepankan Allah, jika kita selalu menomorsatukan Allah, maka Allah juga akan selalu membantu dan menolong kita. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang ketiga, dalam rangka menyikapi masuknya malam nisfu Sya'ban ini, yang harusnya kita lakukan adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sebuah hadis bahwa ada 5 malam yang la turaddu fihi ad-da'wah, bahwa 5 malam yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa seorang hamba. Ada 5 keadaan atau 5 malam yang dimana di malam tersebut ketika seseorang berdoa memohon kepada Allah, maka Allah tidak akan menolak doanya. Yaitu yang pertama adalah min awali Rajab, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan segala doa di awal bulan Rajab. Dan yang kedua adalah fi nisfi min Sya'ban, yaitu separuh dari bulan Sya'ban. Yang ketiga adalah fi lailatul Jum'ah, yaitu ketika malam Jumat. Dan yang keempat adalah fi lailatul Fitr, atau ketika malam Idul Fitri. Dan yang kelima adalah fi lailatul Adha, yaitu di malam hari raya Idul Adha. Yang perlu kita ingat bahwa kita
akan memasuki malam nisfu Sya'ban, malam yang dimana di malam tersebut tidak akan ditolak doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diijabah oleh Allah segala permintaan yang kita panjatkan kepadanya. Maka dalam rangka masuknya kita di malam nisfu Sya'ban ini, perbanyak berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, diberikan kemampuan agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari hari sebelumnya. Yang perlu kita ingat adalah bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan, bahwa beliau pernah menyampaikan sebuah kalimat yang luar biasa. Beliau sampaikan, ketika Allah mengijabah doaku, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, maka aku akan sangat senang jika doaku diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun justru sebaliknya, jika doaku tidak dikabulkan oleh Allah, jika doaku tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, justru aku akan lebih senang. Karena apa? Karena Allah tahu, Allah faham bahwa apa yang kita minta tidak lebih baik dari apa yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita garis bawahi dari kalimat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bahwa tidak semua doa akan langsung diijabah saat itu juga. Ketika kita doa memohon husnul khatimah, apakah Allah akan saat itu juga mematikan diri kita dari alam dunia? Namun tidak, Allah tidak mematikan diri kita. Allah masih memberikan kesempatan untuk melakukan ibadah yang terbaik kepadanya. Allah berikan kesempatan waktu kepada kita agar kita bisa memperbaiki diri kita. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa begitu mulianya malam nisfu Sya'ban ini, marilah kita isi dengan memperbanyak introspeksi, memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sia-sia begitu saja dengan keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak berikan kepada kita rahmat, Allah berikan kepada kita banyak kesempatan, Allah berikan begitu banyak waktu kepada kita, namun kita tidak mau memanfaatkan waktu tersebut untuk memperbaiki diri kita. Maka sebelum masuknya bulan Ramadan kelak, mari kita perbaiki diri kita. Kita introspeksi diri kita, kita perbaiki lagi bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita dikategorikan sebagai khairu ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa dikategorikan sebagai sebaik-baiknya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari yang baik ini kita memohon kepada Allah agar kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan dan kesempatan agar kita dijadikan pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المحمات استجب دعانا يا الله يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم انصر الإخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في أي مكان وفي كل زمان يا الله يا أرحم الراحمين اللهم حبب إلينا الإيمان وسيمه في قلوبنا وقرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة